uang ini tak kasihkan ke orang tua, dia selalu marah misalnya, kamu itu dikit-dikit, waduh ini istri yang sudah ahli neraka kalau begitu. Ada 11 Oh. ada 11 permasalahan yang membuat keluarga akan bercerai. Salah satunya saya sebutkan nafkah, karena baru-baru ini tersebar karena nafkah. Gimana Gus, menurut Gus, pandangan Gus seorang Gus Rofi ini? Jadi ini wawancara Mbak Ria Ricis lagi ya. Iya. Jujur Mas Jali, saya kaget ya. Kemarin kan saya sempat diwawancarai salah satu media ya, channel YouTube. Saya sudah sampaikan keprihatinan ya, karena seorang artis itu bagaimanapun dia adalah publik figur, bagaimanapun dia adalah teladan yang memang harus dicontoh oleh masyarakat. Karena kalau saya melihat perjalanan cintanya Ria Ricis ini dan Mas Tengku Ryan ini kan sangat fenomenal ya. Ada drama, terus kemudian di pernikahannya juga heboh. Pokoknya selalu menunjukkan kemesraan gitu kan. Bahkan bisa menjadi teladan pasangan Ria Ricis dan Tengku Ryan ini seperti Romeo dan Juliet kan gitu. Hingga banyak yang sedih karena ditinggal seperti itu kan. Nah, kembali kepada Mbak Ria Ricis, kalau saya sih berharap kalau bisa rumah tangga itu dipertahankan sekuat apapun kalau bisa. Apalagi kalau perceraian itu karena nafkah misalnya. Nah, itu saya prihatin banget. Karena waktu pertama kali kita menjalin cinta itu kan kadang-kadang ketika kita mencintai seseorang, kadang-kadang komitmennya udah deh, saya nggak melihat kamu anak siapa, turunannya siapa, kan gitu. Memang di dalam agama itu diajarkan untuk mencari pasangan itu ada 4 kriteria di agama. Carilah, nikahilah karena ketampanannya atau kecantikannya, itu pertama. Nomor 2, karena keturunannya, dia keturunan siapa, nah gitu kan. Nah, yang nomor 3, karena hartanya, nikahilah karena hartanya. Ini agama mengajarkan. Jadi 1, 2, 3 ini nggak akan ada artinya kalau tidak ada yang keempat ini. Apa itu 4? Yaitu karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Jadi kalau kita menemukan sosok pasangan yang misalnya dia cantik, dia kaya, dia turunannya orang istimewa, tapi kalau tidak ada 1 ini, maka 3 ini akan bikin sakit. Apa yang terakhir? Yaitu karena akhlak, karena agamanya, karena budi pekertinya. Jadi kalau memang betul perceraian itu karena nafkah misalnya, maka kami sangat menyayangkan sekali. Karena nafkah itu bisa dicari, tapi kalau cinta itu sulit dicari. Cinta itu kan harus, seperti kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Dia harus klop, kan gitu. Apalagi ada anak gitu kan. Nah, saya sebenarnya tidak ingin mencampuri urusan mereka ya, Mas. Tetapi karena jenengan minta pendapat, maka saya harus sampaikan. Jangan berpisah karena nafkah. Karena nafkah itu bisa dicari bersama-sama. Jadi tujuan daripada pernikahan itu harus saling menguatkan. Kalau kalian cinta satu dengan lain, sama-sama cinta, maka harus tahu tujuannya cinta, yaitu tujuan cinta adalah membahagiakan orang yang kita cintai. Misalnya pasangan kita karena nafkah, apa kelemahannya? Kan itu. Nah, sekarang bisnis ini kan bisa Shopee, bisa bikin rumah produksi, digarap bareng gitu loh. Untuk bagaimana nafkah atau rezeki itu selalu ada, berkah, hadir, banyak gitu. Jadi saya sangat menyayangkan kalau dalam gugatan itu misalnya kita nggak membahas Ria Ricis ya, atau pasangan lain. Jangan deh memutuskan perceraian karena persoalan nafkah. Gus, satu lagi Gus, jika seorang suami
udah memiliki sebuah pendapatan, dia ingin memberikan kepada orang tuanya secara pribadi tanpa sepengetahuan istri. Menurut Gus, Tidak apa-apa, boleh itu, boleh, sangat boleh dan dianjurkan. Apalagi kalau misalnya istrinya itu karena cerewet, istrinya itu karena dia tidak taat kepada suami misalnya. Kalau ini dikasih akan menimbulkan prahara, kalau ini dikasih akan menimbulkan pertengkaran misalnya. Nah, yang tahu kan pasangannya. Ya udah transfer aja orang tua, apalagi kalau orang tua itu membutuhkan. Nah, di posisi ini istri yang harus mengerti gitu loh. Dan juga begitu sebaliknya, seorang istri, nah ini, kalau seorang istri punya suami yang soleh misalnya, bukan suami yang pemarah, pemabuk dan mudah marah, maka istri harus izin suaminya kalau dia memberi sesuatu kepada orang tuanya. Beda kalau suaminya misalnya suaminya ini suka marah, suaminya ini suka mecah piring misalnya. Kalau istri ngasih orang tua, kamu nggak ada izin suami kamu, izin ya salah, nggak izin juga salah, gitu loh. Itu jadi tergantung lihat pasangan kita. Kalau pasangan kita bukan seorang istri yang salehah nih, karena seorang suami misalnya ingin mempertahankan rumah tangganya, sebab kalau sampai uang ini tak kasihkan ke orang tua, dia selalu marah misalnya, kamu itu dikit-dikit, waduh ini istri yang sudah ahli neraka kalau begitu ini, gitu loh. Jadi boleh aja, apalagi kalau orang tua itu membutuhkan. Artinya boleh diperbolehkan. Boleh. Tanpa boleh. seizin. Enggak masalah. Tanpa seizin enggak masalah. Apalagi posisinya dia sebagai suami. Karena suami itu dia punya hak, lebih berhak. Tetapi memang karena kita membangun rumah tangga itu kan harus saling terbuka sebenarnya. Makanya dilihat dulu pasangannya. Kalau pasangannya ini bikin resek misalnya, selalu bikin masalah misalnya sudah izin, sayang, suaminya salah ini, ma, aku izin ya sama kamu, aku kebetulan dapat rezeki, aku mau ngasih orang tua, kebetulan orang tua butuh, apalagi orang tua saya sudah sepuh misalnya. Nah, istri yang baik adalah, iya sayang, iya pak, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah. Orang beramal itu, Mas Jali, dia tidak akan habis rezekinya, akan bertambah gitu ya. Jadi paham ya? Paham. Terus, nah jika seorang suami tadi kan memberikan sebuah bagian rezekinya ke orang tua ya, tiba-tiba pertengkaran terjadi di rumah, orang tuanya membela suaminya, tapi istrinya ini tidak terima, merasa maksudnya dijelek-jelekan lah ibarat kata. Ini orang lain ya, bukan orang lain lah, ibaratnya ya. seperti itu. Malah membela orang tuanya membela suaminya karena ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi istri ini tetap kokoh. Nah itulah itu yang dinamakan istri durhaka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Kecuali kalau misalnya uang itu dikasih ke purel, dikasih ke diskotik, dikasih ke itu baru bisa disalahkan. Nah, kalau sudah dikasihkan orang tua, memang ada suami kamu kalau tidak ada orang tuanya. Jadi gini loh, makanya orang mau membangun mahligai rumah tangga, bangunlah komitmen lebih awal dahulu bahwa harus saling mengerti bahwa cinta itu tujuannya adalah membahagiakan orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai misalnya punya rezeki, dikasih rezeki lebih sama Allah, lalu suami ini memberi nafkah kepada orang tuanya misalnya, kalaupun misalnya nggak izin karena menjaga perasaan istri, lalu istri itu tahu, maka istri harus menyadari, harus legowo, bukan malah harus ngomong yang baik. Sayang, kenapa sih kok nggak izin? Karena aku istri kamu. Apa kamu mengira aku nggak menyetujui? Kan enak gitu loh. Jadi dan bergaulilah istrimu wasiruhunna bil ma'ruf, dengan baik. Kalaupun misalnya kita punya pasangan salah nih, selama kesalahan itu tidak fatal misalnya, kita jangan gampang-gampang untuk dikit-dikit cerai, dikit-dikit ringan tangan misalnya, dikit-dikit putus. Ya percuma dong kamu ketika menggapai cinta
hanya karena ujian. Makanya orang rumah tangga itu namanya, kenapa kok dinamakan rumah tangga? Rumah tangga, tangga itu kan naik turun, kadang ada rezeki, kadang tidak ada rezeki. Nah disitulah kekuatan cinta itu. Cinta itu kalau hanya bahagia terus tidak menarik, harus ada gelisah gitu.